if you can't be right. Think I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang organ reproduksi wanita dan reproduksi. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Putri, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Baik, ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita dan reproduksi. Organ reproduksi wanita bagian luar atau sebutannya alat kelamin memiliki fungsi utama sebagai jalur masuknya sperma. Selain itu, area luar dari organ reproduksi juga menjadi pintu organ bagian dalam dari bahaya infeksi. Adapun yang termasuk organ reproduksi bagian luar yaitu labia majora. Labia majora atau sebutannya bibir besar menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar lainnya. Jika wanita memasuki periode pubertas, area kulit pada bagian ini akan ditumbuhi rambut atau bulu yang memiliki kandungan kelenjarnya. Jadi, labia majora atau sebutannya bibir besar menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar lainnya. Jadi, labia majora ini yang berfungsi untuk menjaga bagian dalam agar tidak terinfeksi. Pada saat pubertas, area kulit pada bagian ini akan ditumbuhi rambut atau bulu yang memiliki kandungan kelenjar minyak. Yang kedua, labia minora. Labia minora atau memiliki sebutan lain bibir kecil. Bagian organ reproduksi wanita yang memiliki banyak ukuran. Bagian ini berada tepat pada sisi dalam labia majora, mengelilingi vagina dan saluran pembawa urin atau ureta. Kulit labia minora sangat mudah teriritasi karena halus dan mudah mengalami pembengkakan. Jadi, kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin yang letaknya ada pada setiap bagian samping lubang vagina. Bagian dapat menghasilkan cairan atau lendir yang fungsinya sebagai pelumas vagina. Jadi, kelenjar Bartholin ini terletak di samping lubang vagina. Fungsinya untuk menghasilkan cairan atau lendir yang menjadi pelumas vagina. Klitoris. Klitoris adalah bagian organ reproduksi wanita yang berupa tonjoran berukuran kecil, tetapi sangat sensitif. Bagian ini tertutup oleh lipatan kulit yang bernama prepubium. Sangat mirip dengan kulup yang ada pada ujung penis. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke Intan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari saudari Azizah. Organ reproduksi dalam. Alat reproduksi bagian dalam berfungsi untuk memproduksi sperma. Lain halnya dengan alat reproduksi bagian luar. Pada bagian dalam lebih banyak organ yang berperan, di antaranya testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Jadi alat reproduksi bagian dalam ini akan sangat berfungsi untuk memproduksi sperma dan akan melanjutkan untuk pembuahan. Vagina. Vagina merupakan sebuah saluran yang menjadi penghubung antara serviks atau rahim bagian bawah dengan tubuh bagian luar. Organ satu ini berada dalam tubuh, tepatnya di belakang kandung ibu dan lebih rendah daripada rahim. Sebagian organ reproduksi wanita, vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi, jalan lahirnya bayi pada proses persalinan, dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Jadi vagina ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Saat kita menstruasi, maka darah akan melewati vagina. Dan yang kedua, jalan lahir bayi pada proses persalinan. Saat persalinan, bayi juga akan melewati saluran vagina. Dan yang kedua, jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan.
sebuah hubungan, maka sperma itu akan masuk ke ovum melalui vagina. Ovarium. Ovarium atau nama lainnya adalah indung telur. Ada pada sisi kiri dan kanan rongga panggul, tepat di sebelah rahim bagian atas. Bagian organ reproduksi perempuan ini memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan hormon progesteron dan estrogen dan menghasilkan ovum atau lebih akrab dengan sebutan sel telur. Pada ovarium, maka di ovarium terdapat dua, di bagian kiri dan kanan. Dan ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan ovum. Saat ada sperma yang masuk, maka sperma itu akan masuk ke ovum dan akan menghasilkan pembuahan. Tuba Fallopi. Ovidu atau nama lainnya Fallopi mempunyai bentuk menyerupai saluran dengan corong. Setiap saluran ini membentang dari ujung sisi kanan dan kiri pada rahim bagian atas sampai ke ujung ovarium. Fungsi dari tuba Fallopi adalah membawa ovum ke bagian ujung atau ifun di bulu hingga ke bagian rahim. Selain itu, proses pembuahan sel sperma dengan sel telur juga berlangsung pada bagian ini. Selanjutnya, sel telur yang telah dibuahi akan berpindah ditanam pada lapisan rahim. Uterus atau rahim. Rahim atau nama lainnya adalah uterus. Itu adalah bagian organ reproduksi wanita yang memiliki rongga dan bentuk mirip dengan buah pipit. Rahim menjadi rumah untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dengan dua bagian utama. Yang pertama, serviks atau leher rahim, letaknya ada pada sisi bawah dan merupakan jalan menuju ke vagina dan korpus. Korpus, bagian yang fleksibel karena dapat mengembangkan sesuai dengan perkembangan bayi. Bagian ini juga menjadi saluran untuk keluarnya darah menstruasi dan masuknya sperma. Di dalam rahim itu adalah tempatnya janin berkembang selama sekitar 9 bulan. Leher rahim atau serviks. Terakhir adalah leher rahim atau serviks. Organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk silinder atau mirip tabung yang menjadi penghubung antara rahim dan vagina. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu dinding leher rahim bagian luar atau extocervix dan bagian dalamnya atau endocervix. Cervix akan membuat lendir yang berubah selama periode menstruasi. Perubahan tekstur pada lendir cervix memiliki tujuan untuk membantu atau mencegah terjadinya kelahiran. Jadi, leher rahim atau cervix ini adalah organ reproduksi yang akan menghubungkan antara rahim dengan vagina. Dia berbentuk silinder atau mirip tabung. Yang kedua, proses oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium. Ada beberapa tahapan dalam proses ini, yaitu pembelahan dan penggandaan, perkembangan dan pematangan. Jadi oogenesis ini adalah sebuah proses pembentukan sebuah ovarium. Fase pembelahan dan penggandaan. Proses oogenesis yang pertama adalah mitosis. Ini merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua gamet, sel anak, sel dua gamet atau sel anak identik. Sedangkan yang kedua adalah meiosis. Ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet. Masing-masingnya mempunyai jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Mitosis ini adalah sebuah proses yang terjadi di dalam sel tubuh. Sementara meiosis ini adalah proses yang terjadi di dalam sel gamet atau sel kelamin. Proses fase perkembangan. Proses oogenesis selanjutnya adalah fase perkembangan. Ini merupakan pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis. Saat mengalami perkembangan, bagian sel sitoplasma yang tidak seimbang. Pada fase perkembangan ini ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sementara oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Baik, saya pasrahkan kepada Nadia. Apakah ada pertanyaan? Ada. Baik, saya perkenalkan, nama saya dulu, saya kelompok 3. Ini bertanya, apa dinamakan ovarium? Baik, perkenalkan nama saya Pramelia, saya perawat dari Fakultas 4. Saya ingin bertanya, tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh pemateri itu hanya menyebutkan fungsi-fungsi dari lubang yang ada di vagina. Saya itu mau bertanya tentang
Kan tadi di penjelasannya itu ada gambar tentang lubang-lubang vagina. Nah, itu saya mau tahu lubang mana untuk jalan kemih, kencing, terus lubang mana untuk larinya bayi sama keluarnya darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Lasana. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa perbedaan rahim dengan vagina? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ovarium adalah struktur berbentuk seperti telur berjumlah dua buah terletak di samping kanan dan kiri rahim uterus dan berfungsi menghasilkan setelur ovum. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Kalau kita udah kelompok enggak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jalan keluarnya urin adalah ini. Sedangkan jalan masuknya sperma atau keluarnya darah menstruasi bisa dipahami? Bisa. Keluarnya kencing. Kalau urin Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa perbedaan rahim dan vagina? Rahim sendiri struktur seperti buah-buah yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Sedangkan vagina sendiri saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina berfungsi mengeluarkan darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Apakah bisa dipahami? Bisa. Saya pasrahkan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada